Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Kristi dalam program Dialog Khusus yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana fraksi PKB di DPRD Kota Batam terus berkomitmen untuk mendengar, memahami dan merealisasikan aspirasi masyarakat. Sebagai bagian dari garda terdepan demokrasi di tingkat daerah, fraksi PKB memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya Kota Batam yang terus berkembang. Dialog hari ini menjadi ruang penting bagi kita semua untuk mendalami program prioritas dan arah kebijakan fraksi PKB dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Dan harapan kita bersama diskusi pada hari ini dapat memperkuat sinergi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan Batam yang lebih baik. Oleh sebab itu pada hari ini Dialog Khusus hari ini mengangkat tema menjaga aspirasi rakyat, prioritas dan kebijakan fraksi PKB di DPRD Kota Batam. Dan telah hadir di studio Batam TV bersama saya hari ini yaitu Ketua Fraksi PKB Kota Batam, Bapak Surya Makmur Nasution. Selamat sore Pak Surya. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perjalanannya gimana nih Pak? Mumpung hari ini hujan nih Pak. Udah beberapa hari hujan, gimana Pak? Iya, kata BMKG itu hujannya hampir 6 hari ya sejak hari apa kemarin. Hari Jumat atau hari Sabtu ya. Jadi ya kita harus sedia ya payung, harus kalau yang naik kendaraan roda 2 ya mantelnya jangan lupa, saya kira. Kita juga yang dengan kendaraan roda 4 juga harus memikirkan pengguna jalan yang lain ya, jangan sampai pas di sisi jalan nanti orang kecipratan dengan bekas genangan-genangan air katanya ya. Bukan banjir, genangan air. Bukan banjir tapi genangan air ya Pak. Tadi apakah sempat menemukan beberapa titik nih Pak yang ada genangan airnya Pak? Saya kira hampir ya, saya kemarin kebetulan malam minggu ya. Ada beberapa titik yang memang masih langganan ya. Langganan genangan air itu memang masih banyak ya, saya kira di Kota Batam ini. Ya termasuklah di daerah Batam Center, saya kira. Bukan di daerah mana-mana. Jadi masih banyak ya. Ya mungkin inilah PR ke depan ya, PR ke depan oleh pemerintah Kota Batam yang baru, insya Allah. Mungkin tak hanya pemerintah tapi juga kerjasama antar masyarakat ya Pak ya? Iya, saya kira stakeholder semuanya punya hal yang sama, saya kira ya. Kita ingin supaya Batam bebas dari banjir ya. Kita ketahui belakangan ini memang banjir di Kota Batam itu bukan sesuatu isapan jempol ya, tapi memang sebuah fakta. Hari ini kalau sudah hujan deras sampai 1,5 jam atau 1 jam lah, saya kira itu pasti akan ada terjadi banjir di beberapa titik. Baik, nah beralih kita ke tema yang tadi nih Pak, menjaga aspirasi rakyat. Nah, ya. Menurut Bapak sendiri itu aspirasi rakyat itu seperti apa sih Pak definisinya Pak? Silakan Pak. Ya, kalau ditanya definisi apa itu aspirasi, itu berarti kan sederhananya bahwa DPRD itu kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya dia sebagai representasi, sebagai perwakilan dari masyarakat. Oleh karena itu, karena DPRD itu sebagai perwakilan, sebagai representasi, berarti dia harus mengikuti, harus memahami, dan harus sekaligus memperjuangkan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan atau aspirasi masyarakat itu sendiri. Jadi dengan kata lain, DPRD itu ya melayani masyarakat, melayani warga. Nah, seperti itu kira-kira definisi yang sederhana ya, saya kira seperti itu. Apakah secara simpel bisa dikatakan bahwa aspirasi ini adalah menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, Pak? Ya bukan sekedar keluhan saya kira, tapi lebih dari itu bagaimana kita dari waktu ke waktu apa yang menjadi harapan masyarakat secara keseluruhan, dan tentu saja apa yang menjadi tujuan ataupun gagasan-gagasan atau ide-ide dari pemerintah kota yang memimpin. Nah, itu kan harus diwujudkan. Jadi pemerintah diminta atau tidak diminta, maka dia punya kewajiban
untuk memfasilitasi, untuk melayani dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang harus dijadikan sebagai perjuangan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah itu ya dia tidak ada pun aspirasi, dia memang harus melakukan sesuatu karena dia harus memang menyerap dan memahami dan dia ingin bagaimana memajukan. Jadi kuncinya itu adalah bagaimana Kota Batam itu dimajukan oleh pemerintah Kota Batam dan juga oleh masyarakat. Maka saya katakan tadi itu bahwa jadi bukan sekedar keluhan, tapi apa yang menjadi gagasan besar Kota Batam ke depan, apa yang menjadi tujuan Kota Batam ke depan ini melalui visi, melalui misi oleh pemerintah kota, itu yang harus diwujudkan. Sebab kalau visi dan misi pemerintah kota itu dilaksanakan, maka keluhan-keluhan tadi itu rasanya bisa diatasi. Apa yang menjadi keinginan-keinginan tadi itu dengan sendirinya menurut saya pasti akan teratasi, seperti itu. Baik, jadi aspirasi tidak hanya keluhan atau keresahan masyarakat, tetapi juga kritik dan saran yang membangun untuk Kota Batam ke depannya mungkin ya Pak ya? Kalau sekarang ini, saya kira kritik saran itu sudah menjadi sarapan sehari-hari. Jadi menurut saya pemerintah ke depan tidak lagi menjadikan kritik saran itu sebagai sesuatu yang seakan-akan itu anti, seakan-akan itu tidak menyukai, seakan-akan itu membenci. Jadi sebetulnya kritik saran yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial atau melalui media lainnya, itu menurut saya adalah memang menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan. Jadi kalau tidak ada kritik dan saran, maka kita khawatirkan pembangunan itu tak berjalan efektif. Pembangunan akan berjalan efektif kalau kritik dan saran dari masyarakat itu ada. Jadi justru kita butuhkan. Kalau nggak ada kritik saran masyarakat, kita nggak ngerti. Ini seakan-akan kita berjalan di atas menara gading. Artinya kita sor sendiri gitu loh. Jadi pemerintah itu nggak boleh sor sendiri, seakan-akan kalau ada kritik dan saran itu menjadi sesuatu yang menghambat ya. Nah, maka menurut saya sekarang ini ya, kalau saya dalam perspektif saya sebetulnya kritik saran itu adalah keharusan. Itu bahagian terpenting dari pembangunan. Jadi tak perlulah khawatir dengan kritik dan saran. Karena memang setiap hari orang mengkritik dan memberikan koreksi. Tiap hari itu media sosial itu ada yang caci maki, ada yang dia membuat harapan, dan lain sebagainya. Tapi itu menurut saya di era digitalisasi sekarang ini, yang seperti itu sepertinya nggak perlu ditakuti, nggak perlu dianggap sebagai sebuah ancaman atau dianggap sebagai kebencian, nggak seperti itu lagi. Kita harus merubah paradigma baru terhadap pembangunan ini, bahwa memang saatnya lah hari ini warga masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan yang ada. Seperti itu. Baik. Nah, lalu nih Pak, Bapak sebagai Ketua Fraksi PKB sendiri itu, apakah bisa dijelaskan Pak prioritas utama fraksi PKB di DPRD Kota Batam untuk tahun ini seperti apa Pak? Ya, jadi kita di fraksi PKB, kita sudah membuat semacam kebijakan ya. Kebijakan kita ini adalah kebijakan yang bersifat internal. Jadi kami kebetulan di PKB ini jumlah anggota fraksinya kan 4 orang. Nah, keempat orang ini masing-masing ada tugas di daerah pemilihannya. Ada saya misalnya Dapil Batam Kota sama Lubuk Baja. Ada teman saya yang lain, Pak Amirsa, itu di Dapil Sagulung. Ada Ibu Umi Kalsum juga di Dapil Sagulung. Kemudian Pak Hendrik di Dapil Sekupang Belakang Padang. Nah, semua anggota fraksi ya, kebijakan kita itu dia wajib melaporkan apa saja yang terjadi di dapilnya. Apa saja yang dikerjakan oleh anggota fraksi PKB itu wajib dilaporkan ke partai. Jadi nggak boleh misalnya saya, walaupun saya ketua partai, saya ketua fraksi, lalu saya tak melakukan sesuatu, tidak ada berbuat sesuatu.
saya setiap hari harus melaporkan ke partai bahwa hari ini saya tugasnya ini. Seperti saya hari ini misalnya, tadi pagi kita mulai jam 10 ada RDPU dengan pekerja salah satu perusahaan Sipiat yang di PHK. Kita panggil misalnya pengusahanya dan disnakernya. Kita dudukkan bareng, kita carikan jalan solusi atau jalan keluarnya terhadap proses PHK-nya. Itu saya laporkan. Nggak boleh nggak saya laporkan. Nah tadi juga barusan saya ada RDP dengan yang kemarin viral itu di media sosial, yang soal emak-emak posyandu itu merepet kalau bahasa dalam penting merepet artinya merasa bahwa mereka itu sudah bekerja sudah bertahun-tahun tapi tiba-tiba SK mereka dicopot oleh lurah diganti. Nah hal-hal seperti itu adalah bahagian yang memang tidak bisa kita tolak. Kita harus melaporkan itu semua. Dan kita punya skala prioritas dalam hal untuk menyerap aspirasi. Yang kita utamakan adalah bagaimana di seluruh dapil itu kita kebijakannya adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi. Apa saja itu kebutuhan dasar masyarakat? Misalnya pendidikan anak, kemudian sandang pangannya, air bersih. Nah air bersih ini hal pokok yang harus dilaporkan. Jadi misalnya kita kemarin habis tahun baru sebentar itu kan beberapa hari kan mati padam air ya. Iya Pak. Itu kita laporkan dan kita harus menyuarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Sayang tadi saya tak bawa clipping misalnya atau statement-statement kita PKB soal air bersih kemarin misalnya. Itu semua kita publikasi karena kita memang concern terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Yang lalu juga ada anak sekolah misalnya, anak sekolah yang karena dia orang tuanya nggak mampu, tidak bisa beli baju seragam, tapi di sekolah dikucilkan. Ya ada salah satu di SMP di daerah Batam Center ini. Nah kita bantu, kita selesaikan gitu loh. Ada anak sekolah misalnya yang kemarin juga tidak mampu bayar uang SPP-nya ya di SMA waktu itu. Nah, tidak dapat ijazah. Itu kita harus selesaikan karena itu merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Nah, jadi PKB itu ada namanya sistem simple. Sistem simple itu adalah sistem informasi seluruh kegiatan-kegiatan DPRD Kota Batam, yaitu anggota DPRD yang pada intinya kita melaporkan day to day selama sepekan apa saja perkembangan yang ada di Kota Batam, sehingga kebijakan-kebijakan seluruh yang ada di Kota Batam ini kita bisa memahami dan mengetahui bagaimana perkembangan dan bagaimana realisasinya. Maka salah satunya air bersih tadi itu. Air bersih itu menjadi concern kita karena memang ini kebutuhan dasar masyarakat dan sampai sekarang kita terus-menerus mengingatkan terutama BP Kawasan, Wali Kota Batam yang sebagai pemilik masyarakat. Nah, BP Batam, Direktur ABH-nya ataupun Direktur Spam-nya, menurut saya ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Seringkali kan alasannya itu soal pipa yang sudah tua, ya, pipanisasi yang belum terlaksana, artinya masih membutuhkan pembiayaan yang besar. Nah, menurut hemat kami dari PKB, yang seperti ini tidak bisa lagi menjadi alasan-alasan akhirnya orang tak menerima air bersih. Harus dicarikan solusi yang segera. Kan kita bisa buat solusi yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, menurut hemat kami memang selagi air bersih itu belum bisa dinikmati oleh masyarakat dengan baik, maka menurut kami di PKB berarti percepatan kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak balita, itu akan mengalami gangguan. Karena air bersih itu sangat menentukan tumbuh kembangnya anak gitu loh. Karena air bersih itu bisa memberikan sesuatu kita yang lebih cepat pertumbuhan ini kita kan musim stunting. Tadi saya baru tahu di Pelunggut sana ternyata menurut BPS itu stuntingnya lumayan juga gitu loh. Jumlahnya besar itu dari BPS. Walaupun tadi oleh kader posyandunya itu dibantah, tidak sampai angka sampai 3.000, tapi sekitar 1.800-an katanya. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya menurut hemat kami dari PKB ini nggak bisa kita
mengatasinya dengan ya seperti halnya as usual, ya seperti biasa aja gitu loh. Tapi memang kita berharap bahwa pemerintah Kota Batam ke depan ini memang harus ada perubahan tata kelola, perubahan tata cara mengatasi berbagai persoalan, terutama kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Seperti itu. Baik, nah tadi sempat disinggung mengenai sandang pangan, pendidikan, serta air bersih ya Pak. Nah selain itu Pak, bagaimana Pak melihat kondisi masyarakat Batam saat ini, khususnya terkait kebutuhan masyarakatnya Pak? Ya kan kalau kita di Batam ini ya ada anomali sedikit ya. Kita ini kan kalau boleh disebutkan termasuk agak istimewa. Kenapa? Kita punya yang namanya disebut dengan perlakuan free trade zone. Ya, kita di sini ada namanya kawasan perdagangan bebas, di mana perlakuan perdagang FTZ atau perdagangan bebas ini kita dibebaskan dengan PPN ya dan PPNBM. Nah, artinya seharusnya ketika kita ini PPN-nya bebas, maka produk-produk barang yang masuk ke Batam termasuk dia kebutuhan pokok itu harusnya lebih murah. Harusnya lebih murah daripada Tanjung Pinang, daerah lain ya. Itu harusnya seperti itu. Tapi kan faktanya, ya terus terang saja bahwa mafia sembako itu kan sepertinya kan belum bisa diatasi secara secara penuh, secara eksplisit kita bisa mengatasinya. Sebab hari ini baik itu minyak goreng, beras, apalagi kebutuhan-kebutuhan pokok kita itu yang masih memang diatur oleh segelintir orang, dan itu menurut saya adalah sesuatu yang hari ini ya menurut saya kita masih belum ini ya. Artinya belum betul menikmati PPN itu betul-betul dirasa masyarakat. Harusnya kalau kita nih PPN itu kan bebas dari terkenakan pajak. Jadi masuk barang kemari misalnya beras, masuk kemari minyak goreng, masuk kita misalnya apalagi yang dibutuhkan masyarakat itu gula. Nah, itu harusnya kita kan lebih murah, udah pasti. Nah, tapi faktanya kan tidak seperti itu. Kita ambil contoh misalnya, ikan lele saja. Ikan lele, kalau dari Singapura, itu sekilonya hanya 14.000. Tapi kalau dari Barelang, itu bisa 17.000. Kenapa bisa lebih mahal? Nah, itu artinya bahwa memang kita di Batam ini, belum penerapannya itu memang belum betul-betul bisa kita terapkan dengan ya sebagaimana mestinya gitu loh. Nah, maka kalau misalnya kita di Batam ini barang-barang agak mahal, itu sebetulnya anomali. Harusnya nggak boleh Batam ini lebih mahal dengan daerah Tanjung Pinang. Harusnya Batam lebih murah karena dia bebas PPN. Nah, seperti itu. Baik, nah Pak, mungkin setelah ini di segmen berikutnya kita akan membahas mengenai isu-isu terkini yang ada di Kota Batam, Pak. Namun kita akan lanjut pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dalam rangka memperingati HUT Batam Televisi ke-22 tahun, kami mempersembahkan event spesial untuk Anda. Ikuti lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD kelas 1 dan 2, serta lomba tari kreasi tradisional Melayu untuk tingkat SMP. Event ini akan diselenggarakan di Mall Botania 2 pada Minggu 19 Januari 2025. Hadiah menarik menanti para pemenang, mulai dari uang pembinaan, trofi, sertifikat, dan tentu saja door prize seru yang akan dibagikan sepanjang acara. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam momen spesial ini. Ajak teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk meramaikan acara ini dan tunjukkan bakat serta kreativitasmu. Ayo bergabung dan jadilah bagian dari perayaan HUT Batam TV yang ke-22.
Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan, Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dan saya akan lanjutkan perbincangan mengenai politik ini bersama Pak Surya. Ya. Pak, kita mau lanjut nih Pak ke isu-isu terkini yang ada di Kota Batam. Yang hangat ini Pak, contohnya salah satunya Tembesi Tower. Kemarin kita ada berita bahwa penggusuran. Nah, bagaimana Bapak menanggapinya Pak sebagai Ketua Fraksi PKB? Iya. Soal penggusuran sebetulnya kan di Kota Batam ini tidak isu lama ya. Saya pikir ini adalah memang akan mewarnai terus-menerus dalam proses pembangunan kita di Kota Batam. Nah, kita tahu bahwa Kota Batam ini adalah dia daerah khusus. Khususnya di mana? Karena daerah ini dia dibangun dengan apa yang disebut dengan pembentukan sebuah kawasan. Kawasan khusus itu disebut dulu namanya Badan Otorita Batam ya, atau BIDA ya. Nah, dan perlakuan terhadap land atau tanah di Kota Batam ini tidak sama dengan daerah lain. Itulah tadi kenapa misalnya kita di Batam ini karena dia daerah khusus ada perlakuan bebas PPN. Ada bebas yang namanya PPNBM. Jadi pajak untuk barang mewah itu kita juga tidak dikenakan. Maka kalau misalnya kita beli kendaraan impor misalnya di Batam ini tidak seperti di Jakarta. Jakarta itu dikenakan tarif PPNBM. Nah, kebetulan kan Batam ini memang sebuah kawasan yang dikembangkan. Dia kan kawasan investasi. Nah, sebuah kawasan investasi seringkali memang ketika masyarakatnya itu semuanya belum mendapatkan kue daripada
kawasan ini artinya belum mendapatkan kesejahteraan, maka sebahagian itu mencoba untuk bertempat tinggal di tempat-tempat yang memang kalau boleh kita katakan dalam bahasa saya itu ya mungkin ya mereka garap ya, karena memang kawasan itu belum dikembangkan ya. Sekali lagi saya hanya menggarisbawahi bahwa kawasan ini adalah kawasan khusus yang memang beda perlakuannya. Maka di sini kita kebijakannya itu tidak dengan sertifikat hak milik, tapi dia sertifikatnya itu disebut dengan hak guna bangunan, HGB atau HGU. Kan seperti itu ya di Batam ini. Nah, apa yang terjadi Tembesi Tower ini adalah merupakan akibat saja, dampak dari pembangunan yang ada selama ini gitu. Artinya kebetulan Tembesi Tower itu baru sekarang mau dimanfaatkan. Tetapi pada saat mau dimanfaatkan, masyarakat sudah ada di sana, sudah bertempat tinggal di sana, sudah punya anaknya bersekolah dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba harus keluar dari sana karena memang kawasan ini dibutuhkan untuk investasi. Terus terang saja kita tentu investasi tidak menolak, kita sangat senang. Nah, hanya saja dalam hal untuk persoalan bagaimana masyarakat yang ada di sana ini yang menurut saya yang perlu ada sebuah solusi. Solusinya itu apa? Ya, jangan sampai investasi itu justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Orang digusur, lalu dia digusur kemana? Nah, lalu bagaimana pula dengan ya dalam pemahaman saya ya secara sosial kan mereka kan masih punya ada anaknya sekolah dan dia juga punya pekerjaan dan bagaimana dengan pekerjaannya dan sebagainya. Itu semuanya kan harus ada jalan keluarnya. Karena apa? Karena kalau misalnya ditanyakan ke warga misalnya, apakah kamu punya legalitas? Sudah pasti tak ada legalitas. Ya, kecuali yang dia sudah memang dialokasikan. Nah, ini kan persoalannya masyarakat Tembesi Tower itu kan bukan 1 tahun 2 tahun tinggal di sana. Saya kira ada yang puluhan tahun tinggal di sana bermukim. Nah, ini perlakuannya sama kan nggak bisa begitu. Nah, menurut hemat saya, pemerintah dalam hal ini harus bijak. Oke, masyarakat pindah, tapi kan harus ada kejelasan. Karena saya lihat dialog-dialog di media sosial itu, masyarakat itu selalu menanyakan mana kompensasi sama kami. Kan itu yang ditanyakan. Kalau tidak ada kompensasi, lalu mereka digusur gitu aja, rumahnya diratakan gitu aja, lalu gimana mereka gitu loh. Kan ini yang menurut saya harus ada kebijakan. Nah, mau tak mau harus ada kebijakan. Dia nggak bisa pendekatan prosedural. Tidak bisa hanya pendekatannya itu pendekatan legalistik formal. Kalau ditanya legalistik formal nggak ada. Karena memang itu kawasan yang digarap oleh masyarakat yang dulunya tidak digarap. Gitu loh. Dan bukan hanya di situ, kan banyak beberapa tempat kemarin juga hal yang sama yang juga dilakukan seperti itu. Nah, maksud saya bagaimana kebijakan yang diambil itu, ini kebijakan ya, beda. Wisdom itu beda dengan aturan. Ya. Artinya ini kita harus keluar dari aturan. Karena kalau kita masuk dalam aturan, maka itu tidak akan artinya pasti pendekatannya itu jadi, oh ini bukan hak kalian. Jadi seperti itu. Oh kalian kan udah menggarap, kalian udah memanfaatkan begini-gini. Kan artinya seperti itu. Jadi ada semacam kalau kita gunakan aturan dengan aturan hukum legalistik formal, maka ini rasa sosial, rasa kemanusiaan itu tidak akan muncul. Tapi kalau kita mengambil di luar prosedural, di luar aturan main tadi itu dengan kebijaksanaan atau wisdom, maka menurut saya harusnya ini bisa menjadi jalan keluar. Seperti halnya tadi, bagaimana tentang mereka, apakah mereka itu direlokasi atau mereka itu diberikan kompensasi yang lain. Kan ini kan bisa dicarikan jalan keluarnya. Karena di dialog-dialog yang berseliweran di media sosial itu, mereka itu selalu merasa bahwa mereka itu tidak diberikan apa-apa gitu. Nah, yang seperti inilah menurut hemat saya yang harusnya bisa diatasi. Supaya apa? Supaya investasi tadi itu jangan sampai investasi baru menimbulkan masalah baru. Kan bagaimana dengan nasib
itu kan luar biasa ya, hampir ada saya kira lebih kurang 1000-an ya masyarakat yang ada di Tembesi Tower itu. Nah itu bagaimana gitu loh, kan nggak mungkin mereka itu tidak ada tanggung jawab sosial pemerintah. Pemerintah Kota Batam nggak mungkin membiarkan itu, apalagi termasuk BP kawasan gitu loh. Itu harus ada tanggung jawab sosial, karena kalau tidak tanggung jawab sosial ini maka ini repot kita akhirnya menghadapi seperti itu. Nah jadi saya agak prihatin ya, dengan di tengah keprihatinan ini saya memang agak menyesalkan ya, karena memang harus terjadi seperti itu kan. Ya ke depan ini memang ya siap-siap lah, artinya tempat-tempat yang mau digunakan apa segala semua itu dicarikan jalan keluarnya terlebih dahulu, solusinya itu harus ada. Sebab begini, saya terus terang saja di daerah Tembesi ini pernah masuk sebelum digusur ini. Saya sudah ada tahun 2000 berapa ya saya ke sana itu ya. Kalau tidak salah kalau tidak 2022, 2023 saya sudah masuk setelah ada penggusuran yang awal. Dulu kan ada awalnya digusur berapa itu kan. Nah saya masuk ke sana, ketemu sama warga sana. Ya permintaan mereka kan sebetulnya simpel. Mereka ingin ada kepastian, harus ada pengganti lahan atau dicarikan solusi lain, uang paku lah, uang apa segala dan lain sebagainya gitu loh. Nah saya kira yang seperti inilah menurut saya yang harus dicarikan jalan keluarnya dan harus diberikan solusi supaya tidak menimbulkan masalah baru sosial ya di Kota Batam ini. Saya kira itu. Baik, nah selanjutnya Pak, dari Tembesi Tower kita beralih ke mungkin isu lingkungan hidup nih Pak. Ya. Sampah salah satunya ini sempat kemarin kita dapat informasi bahwa salah satu titik di Kota Batam ini sampahnya seminggu nggak diangkut tuh Pak. Ya. Gimana tanggapan Bapak sendiri Pak? Ya soal sampah ini memang harus ada tata kelola yang berubah. Ini kan soal tata kelola. Apa yang maksud tata kelola itu, dia bukan hanya soal bagaimana sampah diangkut, tapi adalah bagaimana sistem persampahan kita tuh berjalan efektif. Misalnya kita ambil contoh ya, mulai dari sisi kendaraan ya, kemudian dari sisi tumpukan sampah yang di daerah Punggur, lalu bagaimana masyarakat diedukasi. Sebetulnya pemerintah Kota Batam itu sudah memulainya, misalnya dengan ingin mengembangkan bank sampah. Saya ingat sekali itu ada istilah bank sampah yang mau dikembangkan. Tapi menurut saya dari waktu ke waktu ternyata keseriusan kita untuk pengelolaan sampah di warga ini, di masyarakat ini tidak berjalan secara keseluruhan. Mungkin ada beberapa RT RW yang berjalan ya, tapi tidak semuanya berjalan dengan baik. Nah oleh karena itu menurut saya ke depan ini memang dengan pemerintahan yang baru ini ya saya pikir saya menyarankan ke Pak Amsakar atau Ibu Claudia ya tata kelolanya itu memang harus betul-betul diperbaharui, terutama armada-armada angkutannya ya, kalau boleh kita remajakan lah kan. Jangan gara-gara mau ngangkut sampah lalu truk-truk kendaraannya pun juga seperti kelihatannya gitu gimana gitu ya. Saya lihatnya itu agak tidak begitu tidak menggembirakan gitu kan, sudah sangat kendaraannya sudah sangat baknya itu sudah buruk ya gitu. Nah itu kan jadi jangan gara-gara sampah lalu kendaraannya juga macam sampah jangan gitu. nggak enak bahasanya gitu. Jadi menurut saya yakin bisa kok ini diperbaharui, dan ya memang tadi itu jangan sampai kita kan setiap warga kan bayar retribusi sampah. Nah dengan membayar retribusi sampah itu seharusnya masyarakat juga menerima feedbacknya itu apa supaya angkutan sampah itu jangan sampai lagi dia terganggu di seminggu baru diangkut sekali ya, itu kan repot kita. Nah saya kira kan sampah ini kan dia ada yang bentuknya sampah kering, ya ada sampah basah. Kalau sampah basah ini kan nggak bisa dikompromikan baunya kan. Kalau sampah kering mungkin masih bisa. Nah saya kok berpikir begini ya, tata kelola sampah kita ini memang di masyarakat itu harusnya ketika masyarakat itu setiap RT RW itu saya kira tidak salahnya kalau kita sudah
membiasakan dengan bak sampah itu ada yang bak sampah yang kering dan basah. Itu aja dulu pun saya kira sudah bagus ya, nggak usah mau sampai harus 3 kan. Kalau di apa itu kan ada yang apa istilahnya organik dan non organik ya gitu. Nah menurut saya 2 ini aja kita buatkan dia, itu saya kira sudah sangat bagus sekali ya. Artinya kalau memang ya bersedia pemerintah Kota Batam ke depan ini ya menyediakan itu. Artinya menyediakan fasilitas bak sampahnya itu yang memadai. Sehingga di setiap perumahan itu dia masyarakat sudah terlatih. Oh ini sampah organik. Ya, maka dia usaha organik. Oh ini anorganik. Ya udah ini plastik-plastik disatuin gitu loh. Jadi tidak numpuk dan tidak menyatu gitu loh. Nah, seperti ini saya kira ya harus ya. Dan ini memang menurut saya yang penting adalah bagaimana pemimpin kita itu memberikan instruksi kepada petugas-petugas yang ada itu, dia tidak boleh lagi dengan cara-cara biasa. Ini memang harus ada disiplin yang sangat kuat. Misalnya pagi hari itu sudah kita harus lihat bagaimana dinas kebersihan itu di seluruh kota itu habis subuh itu sudah harus lihat orang menyapu jalan. Harus dilihat sehingga sampah-sampah yang ada di jalan itu tidak botol plastik lah apa semua tidak ada gitu loh. Nah kita maunya seperti itu. Nah kalau itu bisa dilakukan ke depan ini, maka menurut saya belakang dan depan kota ini harus sama. Artinya jangan sampai hanya di kota saja yang bersih, tapi di belakang itu justru berserakan sampah. Nah ini yang harus jadi PR bersama saya kira ya. Masyarakat juga harus bantu pemerintah. Bagaimana kita mulai terlatih, terdidik untuk sampah-sampah ini bisa kita pisahkan dengan baik. Nah, saya pikir PKB ini mendorong kepada kebijakan Pak Amsakar Ahmad dan Ibu Li Claudia nanti ke depan agar soal sampah ini bisa diatasi dan diselesaikan. Baik, ngomong-ngomong soal sampah nih Pak, mungkin beberapa hari ini kan kita ada hujan yang begitu deras dan BMKG menyebutkan bahwa beberapa hari ke depan juga akan hujan deras seperti itu. Apakah salah satu penyebabnya ini timbul genangan air di beberapa titik di Kota Batam itu penyebabnya adalah sampah atau gimana Pak? Masalah banjir nih Pak. Silakan Pak. Iya, kan begini, kita di Batam ini kan sebetulnya yang tahu induk drainase. Yaitu saluran utama maupun tertiernya. Nah, saluran utama ini kan harusnya kan berfungsi keseluruhan. Kalau tertier itu kan membantu saluran utama. Maksudnya yang utama itu adalah yang drainase-drainase yang menghubungkan antara kecamatan-kecamatan yang ada. Itu kan semuanya utama itu ya, di kota ataupun sampai ke sana. Nah, harusnya menurut saya itu pemerintah ataupun BP kawasan itu mendeklar kepada masyarakat, menginformasikan masyarakat, begini loh kondisi daripada saluran air kita. Kenapa bisa banjir? Karena saluran mampet kan, nggak mungkin kan kalau salurannya bagus kan nggak ada banjir. Logika sederhana kan seperti itu. Kan nggak mungkin ada banjir kalau misalnya salurannya bagus. Banjir itu karena saluran tidak bagus. Sampah itu adalah bahagian dari terkecil saja. Sampah yang mungkin banjir dengan alasan orang akhirnya berserak di mana-mana. Menurut saya itu tidak terlalu kontribusinya tidak terlalu signifikan. Yang signifikan itu adalah ketika saluran primer kita itu memang tidak berfungsi secara optimal. Kalau saluran primer kita tidak berfungsi optimal, maka diyakini itu tertiernya pun terganggu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya pemerintah Kota Batam bersama BP kawasan, karena ini sekarang kita sudah satu, kita kan satu ini ya. Ada eksposio di sana gitu loh. Jadi menurut saya pemerintah kota dan BP kawasan itu harus menjelaskan kenapa ini situasi banjir terus menerus. Kan kita belum sampai sekarang ini, saya belum mendengar ya, ada informasi dari BP kawasan atau dari pemerintah Kota Batam tentang kenapa banjir itu nggak bisa di atas sampai sekarang. Nah, harusnya kan ini harus bisa diatasi. Kenapa? Tentu yang mengetahui di mana saluran-saluran itu sekarang tidak berfungsi adalah BP kawasan bersama pemerintah Kota Batam. Ayo dong, itu dijelasin sama kita. Kasih tahu di sini loh. Dan lalu misalnya kalau ada satu kawasan, misalnya dia buka baru,
Coba dilihat, kalau dia buat kawasan baru ini ada nggak salurnya yang bisa menghubungkan ke primer atau ke sekundernya atau tertiernya? Ada nggak dihubung-hubungkan itu? Ada nggak itu yang bisa berfungsi? Jangan dibangun satu kawasan tapi nggak ada salurannya. Kan harus ada pengawasan. Pemerintah kota itu wajib mengawasi. BP kawasan juga harus mengawasi apakah kawasan ini dibangun betul-betul nggak dia punya satu konsep perencanaan pembangunan yang memang betul bahwa ini nanti kalau dibangun tidak menimbul masalah baru. Ini kan dibangun numpuk-numpuk tapi kita nggak tahu ini benar nggak ini ada salurannya. Ada nggak ini drainase yang bisa memadai untuk menampung kalau misalnya hari hujan. Nah itu yang menjadi problem kita dan kita ingin tahu sebetulnya umumkan dong. Ini pemerintah masa sudah orang tiap apalagi seminggu begini kita diterima dengan banjir gitu, masa nggak ada penjelasannya gitu loh. Ada banjir, ada air orang gini, masa nggak ada penjelasan gitu loh. Gimana gitu, publik kan jadi bertanya-tanya ini. Saya sendiri harus bertanya gitu loh. Gimana ini sebetulnya? Bisa nggak kita atasi? Dan kalau bisa kita atasi, katakanlah kita nggak mau ngambil jangka panjang belum bisa kita atasi. Oke, yang dalam waktu singkatnya bagaimana kita ngatasi? Itu lihat coba Sagulung banjir. Coba lihat Batu Aji banjir. Jangankan situ Batam Kota ini juga kalau kita jalan di tempat-tempat tertentu itu sudah airnya sudah nggak tanggung-tanggung lagi. Karena kita mengalami itu semua. Nah, oleh karena itu, karena kita ini menurut saya ya, ini sebetulnya Batam ini bisa dikatakan itu darurat banjir sudah ada, sudah bisa dikatakan demikian. Karena setiap hujan sampai 1 jam dengan volume air yang deras, itu diyakini pasti banjir. Pasti ada kawasan yang banjir. Nah oleh karena itu, menurut saya yang paling utama hari ini, kita ingin mendengar dari BP kawasan. Ingin mendengar juga dari Pemko Batam. Bagaimana ini banjir di Kota Batam yang sebenarnya. Mana yang tidak berfungsi, mana yang berfungsi. Jadi kalau kita tahu itu semua, masyarakat bisa memaklumi. Tapi ini kita nggak ada penjelasan. Nah inilah menurut saya yang harus ada ke depan ini, transparansi pembangunan ini tidak ada masanya lagi lah kita nutup-nutupi. Ini kan pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, ayo dong. Jadi yang ya menurut saya kita harus berani untuk melakukan sesuatu yang memang kepentingan masyarakat ini nggak bisa lagi kita tawar-tawar. Menurut saya Batam ini sudah darurat banjir. Nah, seperti itu. Baik, seru sekali nih Pak perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak, mengenai satu isu lagi yang masih tertinggal. Nah pemirsa tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Temukan kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat, saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dalam rangka memperingati HUT Batam Televisi ke-22 tahun, kami mempersembahkan event spesial untuk Anda. Ikuti lomba mewarnai untuk tingkat TK dan SD kelas 1 dan 2. Serta lomba tari kreasi tradisional Melayu untuk tingkat SMP. Event ini akan diselenggarakan di Mall Botania 2 pada Minggu 19 Januari 2025. Hadiah menarik menanti para pemenang, mulai dari uang pembinaan, trofi, sertifikat, dan tentu saja door prize seru yang akan dibagikan sepanjang acara. Jangan lewatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam momen spesial ini. Ajak teman, keluarga, dan orang-orang terdekat untuk meramaikan acara ini dan tunjukkan bakat serta kreativitasmu.
Ayo bergabung dan jadilah bagian dari perayaan HUT Batam TV yang ke-22. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam, game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Di tengah dinamika kehidupan, kasih dan iman menjadi pegangan yang kokoh untuk jiwa yang merindukan kedamaian. Kasih membangun, iman menguatkan. Kasih dan iman hadir untuk menemani perjalanan rohanimu. Saksikan Kasih dan Iman, program rohani Kristiani yang membawa inspirasi, penguatan iman dan pesan kasih dari firman Tuhan untuk masyarakat Kepulauan Riau. Hadir setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Saksikan program inspiratif untuk perempuan Kepri hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Acara yang membahas topik-topik menarik seputar peran perempuan dalam keluarga, karir, dan masyarakat. Jangan lewatkan momen inspirasi dan informasi yang penuh makna. Tonton Perempuan Kepri hadir setiap hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi, Inspirasi Kepri. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan saya akan lanjutkan bincang-bincang bersama Pak Surya. Ya. Pak, satu lagi nih Pak, kita mungkin ada isu yang mungkin tertinggal sedikit nih, masalah sekolah nih Pak. Ya. Mungkin Bapak tadi menyebutkan bahwa pendidikan adalah bidang Bapak, seperti itu. Dan kita melihat bahwa situasi pendidikan di Batam maupun Indonesia saat ini mungkin sedikit rumit Pak mengenai zonasi nih. Gimana tanggapan Bapak Pak? Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan pergantian kementerian orangnya, menteri ini kan sepertinya kan akan ada perubahan ya. Kalau dulu Nadiem Makarim itu dengan program Merdeka Belajarnya ya. Nah sekarang Pak Mukti ini, Profesor Mukti ini kelihatannya beliau itu bagaimana mengembalikan kualitas pendidikan kita itu ya yang utama itu adalah memperkuat atau meningkatkan kualitas para guru. Itu yang saya tangkap ya, kualitas guru itu menjadi hal utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah yang kemudian juga hari ini pemerintah Presiden Prabowo juga sudah membuatkan kebijakan makan sehat gratis, ya makan bergizi gratis ya. Ini juga adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau mutu Indonesia. Sebelum saya ke sana, saya ingin menjelaskan begini. Sebetulnya negara yang maju itu, misalnya seperti saya tanya, kira-kira kalau negara yang maju itu
Apa ininya? Apa ciri-ciri negara maju itu? Bagaimana maju sebuah negara? Kalau Kristi apa jawabannya ya? Kualitas pendidikan yang bagus sih Pak. Kualitas pendidikan yang bagus ya. Nah, jadi sebetulnya itu untuk memajukan sebuah negara itu kalau kualitas gizi anak itu baik. Karena nggak mungkin kualitas pendidikan baik kalau gizi anaknya nggak baik. Maka itu kita ada stunting. Nah, stunting itu dituntaskan tidak lain karena kita ingin meningkatkan kualitas gizi anak. Nah, saya pikir saya mendukung sekali ya program Pak Prabowo hari ini dengan memberikan makan bergizi gratis. Meskipun terlepas bahwa ada tentu beberapa apakah momentumnya ini dengan kondisi bangsa kita ini memang secara pembiayaan APBN kita ini kan mengalami defisit ya. Defisit APBN itu Ibu Sri Mulyani itu sudah mengumumkan kemarin itu sampai ratusan triliun defisit di negara kita. Nah, menurut saya itu dengan kondisi kita sekarang ini memang agak sedikit ini ya. Apakah nanti pemerintah sanggup nggak ini misalnya membiayai untuk makan saya bergizi gratis ini terus menerus gitu loh. Padahal ini menurut saya adalah program yang baik ya dan sangat baik saya kira karena ini adalah dasar kita untuk membangun bangsa. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi kita hari ini misalnya zonasi dan sebagainya, menurut saya kalau zonasi ini sebetulnya tidak ada yang salah, ya. Kalau ini pelaksanaannya misalnya itu berjalan sebagaimana mestinya. Yang menjadi problematik itu ketika sistem zonasi ini ada penyimpangan. Ada ketidaksesuaian. Misalnya apa? Kan ini kan maksud zonasi itu bagaimana menghilangkan istilah sekolah favorit ya. Orang harus ke SMA 1, orang harus ke SMA 3, orang harus ke SMK 1 misalnya atau orang harus ke SMP 1 atau SMP 6 ya, SMP 6 ya, yang di daerah Bengkong sana SMP 6 dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang itu yang menjadi hal akhirnya orang dari ujung manapun rumahnya dia harus sekolah anaknya ke sana. Kan itu problematiknya. Nah, maksud zonasi itu kan adalah memberikan kesempatan kepada siapa saja, kepada masyarakat yang ada di sekitar itu, dia bolehlah menikmati pendidikan di sana, di tempat-tempat yang dia inginkan gitu loh. Nah, betulnya kalau ini diikuti dengan baik ya, diikuti tanpa ya termasuklah misalnya ini DPRD ya, siapapun pejabat-pejabat ya, itu kadang-kadang kan akhirnya sistem zonasi ini ya tadi itu ada orang dari mana pun bisa hadir di sana, dititip lah gitu kan, itu yang kadang-kadang menjadi problematik gitu loh. Nah, tapi memang menurut saya memang harus ada jalan keluarnya itu bagaimana, maka mau tak mau memang kita ini seluruh masyarakat ya harus punya kesadaran bersama gitu. Dan menurut saya juga harus ada kebijakannya di mana. Nah, misalnya soal sekolah swasta di sekitar sekolah negeri. Nah, sekolah-sekolah swasta itu kalau memungkinkan misalnya dia bisa menampung anak-anak didik kita, saya yakin orang akan banyak juga yang mau sekolah swasta, apalagi sekolah swasta yang bagus. Ya artinya apa? Pemerintah harus mengeluarkan pembiayaan untuk anak-anak sekolah yang sekolah swasta. Nah, tapi kan sampai sekarang ini kebijakan itu menurut saya belum terlaksana dan belum dilaksanakan. Nah, kalau itu memang bisa menjadi di cross misalnya orang yang masuk, misalnya gini, katakanlah SMA ini daya tampungnya hanya berapa kalau anak SMP itu misalnya, atau anak SD, anak SMA, berapa daya tampungnya kalau anak SMP misalnya, dia daya tampungnya satu kelas itu misalnya 30 atau 40 ya, katakanlah 30 sampai 40 anak lokal misalnya, berarti dalam penerimaan itu 240 orang misalnya kalau anak lokal ya, 240 orang, atau kalau misalnya 30 berarti 80 orang yang diterima. Nah, ternyata kan di daerah itu jumlah anak yang mau sekolah mungkin lebih di daerah yang sekolah tadi itu. Nah, karena lebih dia, maka kan harus cari solusinya.
Nah, solusinya kan memang ya salah satu jalan itu membuat sekolah baru. Tapi sekolah baru ini kan tidak mudah. Sekolah baru ini kan ada problematik tersendiri. Soal lahannya dan soal pembangunannya kan itu juga memakan waktu yang cukup lama gitu, tidak bisa sebentar ya. Atau penambahan kelas baru. Nah, penambahan kelas baru ini ada problematiknya juga. Ketersediaan guru kita kan juga harus memenuhi jumlah murid tadi. Bayangkan Anda itu di daerah mana kemarin yang kami datangi, itu termasuk di Sebeduk, kemudian Kupang, kemudian juga di Sagulung, itu ada yang sip 3, ada yang sekolah SMP yang 3 sip. Bayangkan kalau 3 sip itu, macam ini aja pekerja aja udah. Artinya dia ada yang pagi hari, ada yang siang hari, ada yang sore hari. Nah kalau seperti ini kan dia sudah ini ya, artinya kan proses belajar mengajarnya itu saya yakin tidaklah bisa efektif. Artinya kualitas guru yang mengajar juga nanti pasti akan berkurang. Iya kalau dia punya guru yang semua bisa terpenuhi. Kan agak repot juga kan kalau misalnya satu guru itu mengajar dari pagi sampai sore. Bayangkan kalau dia misalnya mengajar dari pagi sampai sore karena untuk memenuhi sip-sipan sekolah tadi itu. Nah menurut saya ini kan nggak mungkin dibiarkan terus menerus. Nah sekali lagi ini menurut saya memang agak problematik, maka mau tak mau ya tadi itu kita harus membuat kebijakan yang kebijakannya itu ya bagaimana supaya bisa menampung seluruh masyarakat untuk bersekolah. Karena setiap warga masyarakat itu punya hak, anak itu dalam ketentuan undang-undang itu dia berhak sekolah. Itu problematiknya. Dia harus disediakan pendidikannya, diberikan pendidikannya. Pendidikan dasar kita ini kan sudah sampai SMA, tidak lagi sekedar SMP ya. Pendidikan dasar kita tidak lagi 9 tahun, tapi harus 12 tahun. Supaya anak-anak kita ini tamat SMA gitu loh. Nah yang seperti inilah, maka menurut saya Batam ini memang agak khas ya. Karena kita lahan itu tidak langsung dipegang oleh pemerintah kota, jadi seringkali juga kalaupun dibangun sekolah, itu terus terang saja ada sekolah yang di jurang. Posisi lahannya itu bayangkan kalau misalnya hampir kena jurang itu gimana? Saya sudah lihat langsung. Dia tidak ini yang saya lihat di daerah Kupang itu sekolah sekolah dasar, sekolah SMP-nya. Ya ampun. Nah di Sagulung juga gitu. Gimana ceritanya kalau misalnya sekolah itu diberikan yang di tempat-tempat yang memang tidak standar gitu loh. Nah ini kan jadi muncul lagi problem-problem gitu loh. Nah maka menurut saya memang ini saya kira gubernur bersama wali kota ataupun ya BP kawasan ya ini Pak Gubernur, Pak Wali Kota ke depan sama BP kawasan yang baru ya duduk bareng lah supaya bisa mendesain kembali tentang pendidikan kita di Kota Batam dan akhirnya biar diambil solusi yang terbaik. Tadi apa yang saya sampaikan adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pembahasan dan perbincangan. Saya kira itu. Baik, kita sudah bahas beberapa isu yang hangat mungkin di Kota Batam ya Pak. Ya. Dan mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Program dari PKB sendiri dan harapan Bapak serta pesan Bapak untuk masyarakat di Kota Batam Pak, boleh silakan Pak. Iya, kalau program kita itu sudah pasti kita mengikuti bagaimana visi misi wali kota. Artinya apa yang menjadi visi misi wali kota ke depan itu adalah harus didukung penuh oleh PKB. Kan kita tahu Pak Wali Kota ke depan ini dia punya 7 program prioritas ya. 7 program prioritas itu pertama air bersih. Air bersih ini menjadi bahagian juga program PKB karena saya bilang tadi itu kita sangat concern bagaimana air bersih bisa kita tuntaskan. Termasuk banjir ya. Ini kan program daripada pemerintah kota ke depan. Kemudian tenaga kerja juga itu menjadi program prioritas. Menurut saya ini harus dijadikan betul-betul bahwa Batam ini bisa dibangkitkan kembali ke tenaga kerjanya. Industrialisasi kita ini harus dikembangkan kembali, nggak bisa dibiarkan. Karena inilah memang yang nampak nyata itu industri itu yang bisa mengatasi tenaga kerja kita, ya. Jadi itu nggak bisa main-main dengan industrialisasi di Batam. Nah, apalagi misalnya juga itu soal kesehatan. Kesehatan itu yang sangat menarik adalah kita 2025 ini sudah menganggarkan bahwa Kota Batam nanti dalam hal untuk urusan kesehatan itu
semuanya akan di-cover oleh pemerintah dengan catatan warga tersebut mempunyai KTP Batam. Ini adalah program termasuk yang baik menurut saya, yang penting untuk kesehatan. Jadi orang berobat gratis itu bukan sekedar ucapan, tapi orang berobat gratis itu memang betul fakta. Jadi kita ke depan mendorong ini, PKB itu ya sangat concern di bidang tenaga kesehatan ini, bagaimana realisasi untuk berobat gratis ini, dia tidak sekedar di atas kertas, tidak sekedar di atas pembicaraan, tapi dia menjadi kenyataan. Kita mau seluruh warga Batam yang terdaftar di BPJS Kesehatan atau tidak terdaftar di BPJS Kesehatan, tapi dia mempunyai KTP Batam itu harus bisa memberikan harus bisa dilayani kesehatannya di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Batam ini, baik di puskesmas dan sebagainya. Tidak ada lagi penolakan-penolakan. Ini yang paling penting menurut saya juga di programnya Pak Amsakar. Dan bahkan seingat saya itu Pak Amsakar juga ada mau memberikan insentif lansia ya. Walaupun saya belum tahu bagaimana nanti realisasi insentif lansia tadi itu. Kebetulan saya karena belum lansia ya, jadi mungkin saya belum dapat ini lansianya insentifnya seperti apa. Mungkin ada orang lain yang mungkin nanti bisa dapat insentif lansia, itu saya kira bagus sekali ya. Jadi program-program itu menurut saya itu sangat manusiawi dan sangat human ya. Ya itu saya pikir bagus sekali. Nah saya jadi ke depan ini ya PKB, tugasnya kami DPRD ini adalah mengawal kebijakan-kebijakan dan kami juga menyampaikan aspirasi masyarakat. Maka mau tak mau PKB seluruh anggotanya wajib hukumnya ya menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikan dan memperjuangkannya hingga direalisasikan dan terwujud di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu adalah merupakan kebijakan kita di PKB, sehingga ke depan nanti dengan beberapa program yang kami sampaikan tadi itu insya Allah nanti menjadi kenyataan, dan kami terus terang saja sangat mendukung kebijakan pemerintah Kota Batam sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat dan apa yang menjadi harapan daripada fraksi PKB itu sendiri. Saya kira itu. Baik, harapan kita bersama agar apa yang sudah kita bahas sore hari ini dapat menjadi langkah awal yang konkret untuk dapat mewujudkan kebijakan yang lebih pro rakyat di masa depan ya Pak ya. Iya, siap. Baik, terima kasih Pak Surya untuk sharing pada sore hari ini Pak. Oke, demikian pemirsa Batam TV Dialog Khusus edisi kali ini. Saya Kristi Septi dan tim yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.